Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk kebersamaan dengan keluarga. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, agar kami dapat dikuatkan dalam menghadapi segala pergumulan kami. Dan kami boleh melihat bahwa kami tidak sendiri menjalaninya, karena kami memiliki Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah tak bisa tanpa Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 28 ayat 3 sampai ayat 20. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah bisa manusia hidup tanpa Tuhan? Hari ini kita akan melihat kisah Saul ketika berhadapan dengan orang-orang Filistin, bagaimana Saul menghadapinya saat Tuhan undur daripadanya. Kita akan lihat dalam perikop yang kita akan baca sama-sama. Saya akan membacakan ayat 3, diawali dari ayat 3. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenun bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubung jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul,
"Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita tadi berbicara tentang bagaimana Saul menghadapi kesulitannya, menghadapi pergumulannya tanpa Tuhan. Kehidupan Saul mencerminkan kehidupan kita, bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Manusia gemetar dan takut. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Manusia kehilangan pengharapan. Saul tidak dapat berbuat apa-apa karena Tuhan sudah undur daripadanya. Itu semua karena ketidaktaatan Saul, sehingga Tuhan undur daripadanya. Tidak ada lagi yang dapat membantu Saul. Biasanya Saul membutuhkan bantuan Samuel, namun tidak bisa lagi. Tidak ada lagi yang bisa dipakai oleh Saul untuk dapat mendengarkan perkataan Tuhan, baik dari Samuel maupun dari penglihatan atau mimpi-mimpi. Akhirnya karena tidak dapat melakukan apa-apa, Saul mengambil jalan pintas, yaitu memanggil seorang pemanggil arwah untuk dapat berbicara kepada Samuel. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Manusia juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan manusia membutuhkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan kita? Apakah kita dapat menjalaninya tanpa Tuhan? Apakah kita sudah berhenti berharap kepada Tuhan? Atau kita meninggalkan Tuhan? Mari kita melihat bahwa satu-satunya kekuatan kita adalah kita boleh bersama-sama dengan Tuhan menjalaninya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kami selalu kuat menjalani hari-hari kami. Kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.